每隔10年召开的丹气比拼开始了。万阵宗，这不就可以见到仙儿了？这次倒是热闹了，有什么奖励吗？他们不会强行要求我留在宗门内吧？比赛在什么时候4个月之后。师尊参加这么低级的比赛，不会无聊吗？不要打扰为师的参与感。来，海上加油！得，多喊行了吧？盟主威武，师尊威武！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih memperlihatkan pertarungan Pulau Suensa dan Gunung Xuankong serta keluarga Zhu. Situasi di sana terus memanas sampai membuat Tetua Sinde pun semakin kesal karena Bos Muyun berani menantang Gunung Xuankongnya. Yang pada akhirnya ia pun langsung membagi tugas, di mana Baiju akan kembali terlebih dulu untuk menahan orang-orang yang ingin membantunya. Awalnya Baiju yang mendengarnya langsung menolak akan hal itu karena memang tentara bantuan tak bisa diremehkan sama sekali. Apalagi mereka jumlahnya juga ribuan. Tapi jelas Tetua Sinde pun tetap memaksanya karena nyatanya Baiju sudah menyatu dengan ular mistis dan sudah memiliki kekuatan yang tinggi. Alhasil mau tak mau Baiju pun menyetujui dan bergegas melakukannya. Namun jelas Meng Yao yang melihatnya juga tak tinggal diam dan memutuskan untuk menghadang Baiju. Sedangkan untuk Tetua Sinde karena Bos Muyun bersikeras dalam melawan Gunung Xuankong, jadi mereka pun juga tak keberatan sama sekali. Sontak Bos Muyun sebagai raja peri tertinggi lagi-lagi ia masih belum turun tangan dan hanya menyuruh Ye Qiu untuk mengeksekusi kedua musuhnya ini. Alhasil tanpa basa-basi lagi Ye Qiu pun juga langsung bergerak dan melawan dua praktisi sekaligus. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, Ye Qiu bisa menyudutkan mereka berdua. Bahkan ia pun menegaskan kalau mereka masih terlalu dini untuk melawan guru tercintanya. Sontak menyadari kalau Ye Qiu sangatlah kuat, Tetua Sinde pun sampai dibuat gentar dan mengajak Tetua Wuxin untuk segera kabur. Sayangnya karena perintah dari Bos Muyun tadi adalah mengeksekusi, jadi Ye Qiu tak mau melepaskannya. Bahkan ia pun langsung mengeluarkan teknik pusaran hantunya. Yang tanpa diduga Tetua Sinde yang menyadari kalau mereka sudah tak bisa selamat lagi, ia malah memutuskan untuk mengorbankan diri dan melemparkan Wuxin keluar pusaran itu. Dengan begitu Tetua Wuxin masih bisa kembali ke Gunung Xuankong untuk membalaskan dendamnya ini. Yang pada akhirnya dengan satu gerakan saja, Tetua Sinde yang diromorkan yang terkuat itu harus tewas di tangan Ye Qiu. Sontak Bos Muyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau tubuh suci memang sesuai dengan namanya, di mana semakin ia melihatnya ia juga semakin kagum dengan muridnya ini. Alhasil ia pun langsung menyuruh Ye Qiu untuk beristirahat terlebih dulu sembari menggabungkan jiwa sejati milik Tetua Sinde. Mungkin dengan begitu bisa membantunya menerobos ranah lagi. Jelas Ye Qiu pun juga tak keberatan sama sekali dan bergegas melakukannya. Sementara di peperangan, para musuh yang melihat kekuatan dari Ye Qiu tadi, mereka pun langsung dibuat gentar. Apalagi kekuatan hantamannya juga sangatlah dahsyat sampai bisa membalikan dunia ini. Yang pada akhirnya para pasukan keluarga Zhu pun juga memutuskan untuk kabur dari peperangan ini dan hanya meninggalkan Jupeng yang memang sudahlah pingsan. Sontak Tetua Ji yang melihatnya, ia malah menyarankan agar mereka tidak mengejar. Apalagi dengan kekuatan mereka saat ini bisa bertahan saja itu sudah cukup. Jelas Yahui yang mendengarnya, ia pun hanya mengatakan jika saja ayahnya ada di sini, mungkin mereka tak akan menghadapi masalah seperti ini. Tapi di sana Tetua Ji pun bilang kalau sebenarnya ayahnya sudah lama tahu soal Yahui yang belum meninggal. Yang ternyata sebelum menjadi monster dulu, Tetua Ji sempat mengirimkan surat kepada ayahnya kalau Yahui dan dirinya masih belum meninggal.
Namun sayangnya dari dulu sampai sekarang yang hampir 1 dekade, sang ayah malah tak pernah berusaha mencari mereka. 那父亲为何？ Di sanalah Yahui pun akhirnya sadar kalau ayahnya juga merupakan orang pengecut. Karena memang sang ayah lebih memilih Gunung Xuankong daripada memilih anak sendiri. Bahkan ia pun beranggapan kalau sang ayah tak keberatan kehilangan dirinya. Sontak ia pun benar-benar sangatlah marah dan akhirnya sadar kalau Zhu Peng dan Zhu Xiao sampai bisa menguasai teknik dari ayahnya. Yang ternyata selama ini sang ayah sudah melupakannya dan malah melatih putra-putranya yang lain. Yang pada akhirnya ia pun hanya tertawa tipis dan menghampiri Zhu Peng serta menegaskan kalau dirinya adalah Yahui pasti bisa hidup tanpa mengandalkan keluarga Zhu. 我来用你证明，再是朱家子弟。 Bahkan hari ini ia pun resmi memutuskan hubungannya dengan sang ayah dan lebih memilih untuk hidup mandiri. Tentunya jika di masa depan mereka bisa bertemu, maka di sanalah ia akan menanyakan semuanya kepada sang ayah. Pertempuran pun selesai dan semua orang kemudian menghampiri Muyun dan menanyakan keadaannya. Tentu saja bos kita tidak apa-apa karena dia tidak melakukan apapun, jadi hanya perlu istirahat sebentar saja. Di sana bos kita kemudian mengajak Tetua Ji untuk singgah terlebih dulu ke Pulau Luohun milik bos Muyun. Adapun untuk pergerakannya selanjutnya bos kita tidak akan ikut campur dan tidak akan mempertanyakannya. Sontak saja Tetua Ji menyetujuinya. Di samping itu Meng Yao juga menghampiri Muyun. Bos kita bertanya kondisi Meng Yao setelah melakukan pertempurannya. Dilihat dari kondisinya, Meng Yao memanglah baik-baik saja. Hanya saja musuhnya berhasil melarikan diri dengan cara licik. Meskipun begitu ketika ada penyerangan lagi, bos kita sudah pasti mempersiapkannya karena sebentar lagi bala bantuan yang telah bos Muyun persiapkan sebentar lagi akan tiba. Setelah pertarungan ini selesai, bos Muyun masih terus mengumpulkan pasukannya. Hal ini membuat Yahui merasa penasaran apa yang akan dilakukan oleh Muyun selanjutnya kepada Gunung Xuankong. Yang sudah jelas ini adalah untuk balas dendam. Di antara bos Muyun dan Gunung Xuankong memanglah sudah menjadi musuh bebuyutan. Dan kini pertempuran tak lama lagi akan dilakukan. Bos Muyun memberikan pilihan kepada Yahui dan Tetua Ji. Jika mereka tidak ingin tinggal di tempat ini maka segeralah pergi. Dikarenakan siapapun yang tinggal di tempat ini maka otomatis harus mengikutinya. Yakni markas dari bos kita adalah Pulau Luohun. Tetua Ji dan Yahui mereka saat ini tidak memiliki ikatan dengan siapapun, termasuk dengan keluarga Zhu-nya. Jadinya untuk yang kali ini mereka memutuskan untuk tinggal bersama bos Muyun. Mendengar ini bos kita merasa senang dan mengajak semua orang untuk pulang ke rumah mereka yang adalah Pulau Luohun. Bahkan selain itu bos kita juga sudah mendapatkan panggilan baru dari aliansi mereka yang adalah aliansi darah. Singkat cerita beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat markas aliansi darah juga telah dibangun. Tentu saja ketuanya adalah bos Muyun. Di sana Tetua Ji sangatlah kagum dengan Pulau Luohun. Namun dia menyayangkan pulau ini sama sekali tidak terjamah oleh manusia. Meski begitu, Tetua Ji bilang jika ini hal bagus untuk perkembangan aliansi mereka. Di belakang Tetua Ji, Yahui kembali mempertanyakan kebenaran bos Muyun yang ingin membentuk sebuah aliansi untuk menantang Gunung Xuankong. Dia mengingatkan Gunung Xuankong bukanlah kelompok lemah, melainkan kelompok yang sangat kuat. Sontak saja bos kita tentu mengetahuinya. Namun demi untuk melindungi yang harus dia lindungi, jadi dia memberanikan diri dan merasa pede akan meratakan Gunung Xuankong. Jawaban ini membuat Yahui merasa bersemangat. Dirinya yang awalnya selalu diselimuti rasa ketakutan kepada Gunung Xuankong. Kini hatinya mulai terbuka seakan saat ini tidak lagi mengenal rasa takut kepada Gunung Xuankong. Karena jika memiliki rasa takut kepada sebuah kelompok, maka dirinya sudah tidak pantas untuk mengikuti jalan ilmu bela diri. Di saat yang sama muncullah Meng Yao yang katanya membawa sebuah kabar gembira. Dikatakan kompetisi alkemi Sekte Shiju dan juga Sekte Pil yang diadakan setiap 10 tahun sekali akhirnya akan dimulai. Tentu kompetisi ini tentu saja menarik semua kelompok untuk melihatnya. Karena kedua sekte ini merupakan sekte besar yang selalu melakukan kompetisi pil dan juga kompetisi pemurnian senjata.
Dikatakan pada kompetisinya selalu mengundang semua orang jenius di 3000 dunia kecil wilayah tengah untuk berkompetisi alkemis dan pemurnian senjata. Selain itu, menurut Meng Yao dalam kompetisi tahun ini ada sekte 10.000 formasi juga mengikutinya. Alhasil mendengar itu bos kita sedikit senang karena dirinya pasti akan bertemu dengan Xin Er. Dikarenakan kompetisi ini begitu besar, jadinya si Yahui mempertanyakan apa yang akan menjadi hadiahnya. Tentu saja untuk hadiahnya juga tidak main-main, yakni hadiah yang dikeluarkan sekte pil adalah pil obat yang melampaui pil suci kelas terbaik. Sementara sekte Shiju mengeluarkan senjata yang melampaui senjata kelas terbaik. Selain itu, sekte formasi juga telah mengumumkan pemenang kompetisi ini akan mereka rekrut menjadi murid mereka. Tentu bos kita sedikit panik karena jika nanti dirinya menjadi juara pertama, maka dia takut sekte formasi akan merekrutnya juga. Alhasil karena seperti itu bos kita pun kemudian setuju untuk mengikutinya. Dia menanyakan kapankah kompetisinya dilakukan, yang ternyata kompetisi ini dilakukan 4 bulan lagi. 比赛的什么时候？ 4个月之后， Namun ada momen yang sangat luar biasa mengejutkan, di mana Yekyu yang sedari tadi diam, dia sedikit menyayangkan gurunya malah mengikuti kompetisi rendahan seperti ini. 师尊参加这么低级的比赛，不会无聊吗？ Dia merasa membosankan jika harus melihat gurunya mengikuti kompetisi rendahan ini. Jelas baik Meng Yao dan semua orang di sana mereka terkejut. Bagaimana bisa kompetisi yang paling megah ini disebut sebagai kompetisi rendahan? Melihat ini, Yahui pun langsung mengerti jika guru dan murid ini sangat tidak normal. Tapi meski begitu Bos Muyun tidak menganggap kompetisi ini rendah, melainkan dia malah meminta Yekyu untuk bertepuk tangan bersorak menyemangatinya. 不要打扰为师的参与感。来，海上加油！ Awalnya Yekyu menolaknya, tapi setelah mendapat ancaman dari bos kita, akhirnya ia pun setuju dan bersorak-sorai menyemangatinya. 得，多喊行了吧？盟主威武，师尊威武！ Lalu siapakah yang akan menjadi lawan bos Muyun dalam kompetisi itu? Maka kita nantikan aja di part selanjutnya dari cerita Supreme Emperor yang akan diupload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.